suatu kaum itu bisa sampai kepada Allah Subhanahu wa taala disebabkan 5 perkara. Pertama, biluzumil bab. Biluzumil bab, tetap di pintu, enggak bosan-bosan. Ibarat orang nak masuk rumah orang, nunggu dia sampai tuannya buka pintu, ketuk pintu, belum buka, tunggu, ketuk lagi, ketuk, tunggu, sabar. Itu namanya luzumul bab. Kalau orang nak masuk harus sabar, tunggu depan pintu, lama pun ditunggu, tetap ditunggu. Tapi kalau orang nggak sabar, sekali aja ketuk pintu, 2 kali, tak dibuka, yuk kita balik, malas lah dah, kapok sudah, malas lagi, ya sudah, nggak akan pernah sampai kepada Allah Subhanahu wa taala. Orang-orang terdahulu ketika nak sampai kepada Allah puluhan tahun mujahadahnya, kita baru seminggu nak belajar jadi orang baik, rasanya udah lama kita nih usaha ijtihadnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Orang-orang soleh, salafus soleh kadang berjuang untuk sampai kepada Allah 40 tahun non-stop ibadahnya, itu rajin terus. Insya Allah kita baru 1 tahun, baru 6 bulan, baru 1 bulan rajin, rasanya udah lama banget. Fatarkul khilaf, orang itu bisa sampai kepada Allah dengan cara tarkul khilaf. Tarkul khilaf ini apa? Meninggalkan perselisihan. Jangan suka berselisih sama orang, jangan suka gaduh. Sikit ada beda ini gaduh, ada beda ini gaduh, ada beda ini berselisih, panjang urusan, disibukkan urusan dengan manusia. Kalau engkau sibuk dengan manusia, macam mana nak sampai jalan? Ada urusan dengan manusia, beda sikit sibuk, beda sikit masalah panjang, tinggalkan sajalah, itu urusan dia sama Allah Subhanahu wa taala. Kita jalan terus ke depan. Kalau enggak, kita jalan di tempat diganggu orang. Macam Rasulullah SAW ketika Isra Mi'raj dipanggil oleh nenek-nenek, dilambai-lambai. Rasulullah enggak mau menoleh, coba berhenti. Apa jadi? Rasulullah tak mau menoleh, tinggalkan aja, itu perkara-perkara enggak berguna, lagi menuju kepada Allah Subhanahu wa taala. Tak usah hiraukan urusan-urusan yang enggak berguna, dunia, khilaf, perselisihan dan lain sebagainya. Terlalu banyak urusan dengan manusia ini enggak mengganggu seorang beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Macam mana nak fokus, hari ini masalah dengan ini, hari ini masalah dengan ini, hari ini masalah dengan ini. Kadang masalah dengan 1 orang pun tak selesai-selesai, habis umur untuk ngurusin orang 1. Ya Allah, rugi. Hati kita ini cuma hanya dipenuhi untuk 1 orang saja. Ada gambar kepala orang besar di dalam tuh, itu yang jadi musuh, yang jadi orang yang mengacaukan pikiran, hati dan sebagainya. Udah tinggalkan saja, nggak usah diurusin ya. Kemudian manafadhi fil khidmah, orang akan sampai kepada Allah Subhanahu wa taala yaitu dengan jalan selalu berkhidmah. Khidmah kepada apa? Dia hikmah kepada guru, hikmah kepada kawan, hikmah kepada tempat dia. Pokoknya dia di masjid atau di zawiyah atau di pesantren, dia khidmah terus. Hikmah, ikhlas, membantu. Nampaknya sih urusannya kayak urusan dohir aja, urusan dohir. Masya Allah, ada seorang cerita seorang dia cerita sendiri sama saya, orangnya. Dia waktu dia ngaji, di waktu dia mondok, dia tugasnya ini zaman dulu, mondoknya masih belum ada sanyung. Jadi kawan-kawannya ini dia banyak orang, tapi itu biasanya ada bak pakai timpah.
Biasanya orang wudhu di situ, kiainya terutama di situ, mandi di situ, wudhu di situ. Jadi tanpa sepengetahuan kawan-kawannya, apalagi kiainya. Jadi setiap hari bak itu penuh terus, bak itu penuh terus, ngajinya sama, bak itu penuh, bak itu penuh terus. Orang tidak tahu apa. Pokoknya itu dia lakukan, nggak perlu orang tahu lah. Pokoknya itu khidmah saja, khidmah saja, khidmah saja. Jadi berkat daripada apa yang dilakukan itu, jadi sampai pada hari ini beliau ini adalah orang yang paling sukses di antara seluruh murid-muridnya tadi. Yang murid-muridnya yang lain ya ikut wudhu di situ, apa di situ, yang nimba dia sendiri. Dia sendiri nambah. Kawan-kawannya tak tahu-tahu tuh penuh aja pakai, penuh pakai, penuh pakai, penuh pakai. Itu khidmah-khidmah kepada gurunya, kepada kawannya, kepada tempatnya. Itu namanya khidmah, perlu macam-macam. Jadi 3 hal diantaranya yang salah, ya ini termasuk apa yang tidak boleh ditinggalkan. Cuma hal yang seperti ini kalau untuk urusan dunia ini kayak nggak masuk. Urusan dunia tidak masuk, tapi untuk urusan akhirat khidmah ini termasuk menjadi satu syarat. Nah, suatu syarat. Dia juga harus saling membantu, ya, terutama kepada orang-orang dekatnya di dalam dia menuju kepada Allah Subhanahu wa taala, terlebih lagi kepada gurunya. Semacam Abu Ya Sayyid Muhammad bin Alawi Al-Maliki Al-Hasani, guru kita. Abu Ya Sayyid Muhammad ini beliau sangat mendidik murid-muridnya untuk berkhidmah. Tidak ada satu murid pun yang tidak diberi tugas. Semuanya dikasih tugas. Nggak ada yang tidak dikasih tugas. Khusus kamu ini, si fulan ini, si fulan ini, si fulan ini, si fulan ini, semuanya dikasih tugas. Tidak ada yang tidak dikasih tugas. Nggak ada cuma pesantren cuma belajar aja, tidak. Belajar harus, tapi khidmah nggak boleh ditinggalkan. Kalau dia rajin kayak apa, dia pintar pun dia, tapi kalau sisi khidmahnya tidak ada, itu nanti hasilnya, ya, kesuksesnya ketika dia pulang itu tidak sehebat, tidak sesukses orang yang ahli khidmah. Bahkan mereka kadang yang ilmunya lebih sedikit itu lebih berkah di masyarakat. Itu di masyarakat urusan dunianya, tapi di hadapan Allah Subhanahu wa taala dekat itu tidak tergantung kepada kecerdasan, tapi justru khidmah itulah menentukan. Wasabri alal masaib, orang bisa sampai kepada Allah Subhanahu wa taala dengan cara sabar terhadap musibah-musibah. Kalau orang nggak sabar, itu berarti tidak ridho dengan keputusan Allah, gagal, langsung gagal. Kenapa? Innallaha ma'as sabirin. Dikasih ujian sama Allah, ini orang betul apa tidak nih, kasih ujian sama Allah. Setelah dikasih ujian nggak sabar, hilang dari peredaran, nggak sampai kepada Allah, sengaja diuji sama Allah Subhanahu wa taala. Betul-betul enggak ini dikasih ujian ini, kasih ujian ini, kasih ujian ini. Maka dikatakan tambah tinggi derajat seorang hamba, maka akan tambah tinggi cobaannya, musibahnya tambah besar. Jadi orang yang paling besar musibahnya, cobaannya, yaitu para anbiya, karena para nabi ini derajatnya paling tinggi. Kalau kita ujiannya belum ada apa-apanya. Para wali lebih tinggi ujiannya daripada orang-orang biasa. Jadi ketinggian cobaan itu ujian Allah sesuai dengan ketinggian derajatnya. Sabar. Kalau nggak sabar berarti turun derajat. Nah, ibadah mungkin bisa orang ibadah secara zahir, sholat, puasa, zakat, tapi kesabaran ini nggak semuanya orang bisa. Ada kadang-kadang orang memang masya Allah soleh, rajin ibadah, rajin aja. Tapi begitu kena musibah dia nggak bisa sabar, mengeluh tiap hari, ngeluh, hidup macam susah, macam tak ada senangnya hidup. Padahal kalau kita hitung, kita hidup ini sakit dengan sehatnya mesti banyak sehatnya, lapar dengan kenyang mesti banyak kenyangnya, punya duit dengan tidaknya lebih banyak punya duitnya,
Waktu waktu susah dengan senangnya mesti banyak waktu senangnya, susahnya ada tapi kan lebih banyak senangnya. Nah, tetapi ketika ada musibah, padahal musibah itu sekali-sekali, kayak hidup nggak pernah senang, nggak ada kesabaran, gagal. Nah, jadi musibah itu adalah ujian dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau sabar, derajatnya dinaikkan. Kalau tidak sabar, maka dia akan hilang dari peredaran, nggak lulus ujiannya. Kalau sekedar nggak lulus ujian PNS nggak masalah. Kalau nggak lulus ujian ini, itu sangat rugi. Wasiyanatil karamah. Siyanatil karamah itu menjaga karomah. Orang ketika sudah dekat dengan Allah, dia akan diberi karomah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karomah ada itu kejadian yang luar biasa yang terjadi pada waliullah, wali-wali Allah. Karomah itu dijaga. Dalam arti apa? Ya, tidak untuk otomatis, nggak untuk bangga-bangga, ya, nggak untuk apa namanya nih, sebagai tujuan dia macam sudah gembira kalau udah dapat itu. Tidak, si anak itu ya disembunyikan lah, disembunyikan, nggak dipamer-pamerin gitu. Allah ngasih itu hadiah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu adalah merupakan bisyarah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala akan kebenaran, akan ketinggian. Tanda-tandanya diberi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, tapi bukan untuk di-share, ke orang lain, tidak. Kecuali Allah Subhanahu wa Ta'ala memang yang menampakkan. Itu ada hikmah sendiri yang Allah Subhanahu wa Ta'ala kehendaki.